Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi di SMA Hangtua 2 Sidoarjo. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran tentang kombinasi multi aplikasi media pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar secara daring di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Oke, teman-teman, adakah yang bisa bantu Bu Dija untuk berdoa? Saya Ibu. Oke, Revan, silahkan. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Revan. Untuk presensinya, ini cuma 25. Yang lainnya kemana? Kurang satu orang, siapa yang belum hadir ini? Sakit Bu, Nurul sakit. Nurul tadi izin Bu. Oke, Nurul sakit. Ya Bu. Ya Nurul sakit. Oke, kita doakan aja ya supaya teman-teman kita segera sehat kembali agar bisa bergabung dengan kita kembali ya. Oke, anak-anak masih semangat siang-siang gini? Masih semangat. Oke. Untuk nambah semangatnya kalian ya, biar makin semangat. Saya punya permainan sama kalian. Permainannya itu sambung huruf ya. Nama hewan. Huruf terakhirnya kalian terusin gitu ya. Misalkan saya bilang pada huruf terakhirnya K gitu ya. Saya minta ke Cendana, saya panggil Cendana, silakan teruskan. Berarti huruf awalnya K, kata misalkan kayak gitu. Oke, ayo. Oke, kita gajah. Oke, Mbak siapa? Nazwa. Harimau. Nazwa Mbak siapa? Oke. Aplaus buat kalian semua hari ini, Rek. Oke, berarti konsentrasinya udah terkumpul ya. Oke, untuk selanjutnya, nah kita masuk ke materi, kita belajar ke materi ya. Nah, masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Ingat Bu, indeks harga. Masih Bu. Oke, tentang indeks harga. Nah, tujuan ngapain sih kita kok capek-capek ngitung indeks harga, tujuannya apa? Ada yang tahu? Yang kemarin? Cendana Bu. Cendana. Perhitungan indeks harga itu sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kesejahteraan ekonomi secara umum. Oke, untuk melihat kesejahteraan. Oke. Saya Bu mau nambahin. Oke, silakan Siska. Itu untuk menetapkan harga dan penentuan jumlah persediaan sama sebagai penetapan gaji karyawan dan perubahannya. Untuk materi yang ini, jadi untuk indeks harga itu ada hubungannya dengan inflasi, di mana kalau kita menghitung indeks harga itu ada kenaikan harga barang, nah berarti itu termasuk ciri dari inflasi. Nah, hari ini kita belajar tentang inflasi ya. Nah, untuk pembelajaran kita di sini, nah ini ada kompetensi dasarnya. Jadi menganalisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Tapi untuk saat ini kita hanya menganalisis inflasinya saja terlebih dahulu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan pengertian inflasi. Apa sih manfaatnya untuk belajar inflasi itu sendiri? Misalkan kalian itu dapat uang THR. Akan kalian apakan itu uang THR-nya? Tabung. Untuk ditabung. Oke, apalagi? Tabung. Dibelanjakan. Misalkan yang dapat THR itu orang satu Indonesia. Gimana belanjanya mereka? Banyak enggak kira-kira? Banyak banget Bu. Banyak Bu. Banyak Ibu. Banyak kan ya? Kalau semakin banyak orang belanja, permintaannya meningkat, harganya nanti gimana nanti jadinya?
Makin naik. Makin meningkat. Harganya semakin naik. Nah, jadi harga barang yang semakin naik itu biasanya merupakan ciri dari inflasi. Saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan kalian cek Google Classroom-nya. Di situ ada pretest. Silakan kalian kerjakan untuk pretestnya. Oke, anak-anak. Gimana? Sulit nggak untuk tesnya? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Faktanya, harga barang dan jasa emang makin lama makin naik. Bahkan nih, harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 tuh adalah 6.702 per kilonya. Harga rata-rata beras grosir tuh naik sekitar 85% nih per kilogramnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, apa Sudah. tanggapan kalian atas video yang tadi? Saya Ibu, apa yang terjadi jika beras itu mengalami kenaikan? Oke, pertanyaan bagus, Revan. Saya, Bu. Iya? Saya mau tanya kenapa kok harga barang itu harus terus mengalami kenaikan, Bu? Oh, oke. Kenapa harga barang itu kok terus-menerus mengalami kenaikan? Oke, bagus sekali. Oke, bagus untuk pertanyaannya kalian. Pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa kalian selesaikan dengan cara kalian nanti silahkan kalian nanti berdiskusi gitu. Silahkan kalian literasi atau membaca, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Bisa kalian baca juga dari mungkin Google atau dari bahan ajar yang saya sampaikan di Google Classroom. KPD yang ada di Google Classroom itu nanti kalian kerjakan. Nah, otomatis nanti bisa membantu memecahkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi. Yuk, silakan ke WA grupnya ya. Oke, anak, selamat datang di Zoom lagi. Diskusinya. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Bu. Oke, diskusinya benar-benar seru banget. Semuanya aktif. Nah, untuk sekarang kita presentasikan untuk hasil diskusinya kalian. Nah, ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Nazwa, Bu. Oke, Nazwa, silakan. Nazwa presentasi ya? Iya. Oke, silakan, Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mutiara Wadani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang telah diberikan Abu Dija di LKPD. Kita bahas yang A adalah kondisi perekonomian apa yang terjadi adalah inflasi atau deflasi. Jadi menurut perbincangan kami, kita memilih adalah inflasi. Kenapa inflasi? Dikarenakan kenaikan harga pada 3 komoditas, yaitu diantaranya ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Mungkin cukup sekian itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan atau punya tanggapan yang lain untuk presentasinya dari Nazwa? Gimana? Saya, Bu, mau tanya. Oke, Nanda, silahkan. Tanggapan lain atau sudah cukup? Kalau sudah cukup untuk itu, silakan. Atau kelompok yang lainnya untuk presentasi? Iya, Bu, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, dari penjelasan artikel tersebut itu terjadi inflasi. Kenapa kami bisa menyatakan inflasi? Tanda adanya inflasi itu adanya kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng serta bawang merah juga. Kemudian mengutip dari penjelasan di atas itu, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori inflasi rendah atau inflasi ringan. Karena inflasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu adalah di bawah 10%. Oke, bagus Adinda. Adakah yang menanggapi atau ada pertanyaan?
Saya, Bu. Saya. Iya, Bella. Silakan, Bella. Di sini saya akan menambahkan penurunan harga yang tidak merata di berbagai daerah Indonesia. Contohnya kenaikan harga cabai merah terjadi di 82 kota IHK dengan tertinggi terdapat di Bulukumba, Sulawesi Selatan yaitu hingga 85%. Oke, bagus sekali Asila. Teman-teman yang lain bagus sekali. Ada inflasi itu disebabkan karena banyak faktor ya. Coba kalian perhatikan di sini, analisisnya kalian tadi sudah tepat. Apa sih penyebab inflasi itu? Nah, ini kan tadi yang ada penyebabnya kan diminta analisis ya. Inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya, cost push inflation. Dan yang ketiga inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, jadi inflasi itu bisa dikarenakan karena permintaan yang sangat banyak. Ya, kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Adriana, oke. Iya, Bu. Yang pertama itu tentang pengertian inflasi. Pengertian adalah gejala-gejala kenaikan harga barang yang sifatnya itu umum dan terus. Seperti itu, Bu. Saya, Bu, Salsabila. Oke, silakan Salsa. Saya, Bu. Jadi, simpulkan tentang penyebab inflasi. Bahwa penyebab inflasi adalah banyaknya permintaan dari masyarakat dan kurangnya penawaran atau ketersediaan barang. Lalu bisa juga dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi seperti upah buruh yang naik, harga bahan bakar naik, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini, Rek? Paham, Bu. Sabu. Oke. Saya ingin tahu apa tanggapan kalian atas pembelajaran kita hari ini. Jadi kita itu lebih tahu tentang pengertian inflasi, terus jenis-jenis penyebab inflasi sama jenis-jenisnya inflasi, Bu. Kita juga bisa menganalisis sebuah peristiwa atau artikel-artikel tertentu yang mengenai inflasi dan deflasi, Bu. Jadi menyikapi inflasi itu gimana ya kita ya. Oke, bagus. Nah, oke, untuk selanjutnya silakan kalian lihat di Google Classroom-nya, sudah saya post untuk post testnya atau evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan. Oke, terima kasih anak-anak untuk evaluasinya. Nilainya sudah cukup bagus semua. Ada yang dapat 100 beberapa anak, keren-keren. Untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya ya, kita bahas untuk materi cara mengatasi inflasi ya. Karena kenapa kok cara mengatasi inflasi? Karena dalam inflasi itu ada dampaknya. Jadi kita pelajari dampak, cara mengatasi ya, cara mengatasi inflasi itu. Terima kasih atas partisipasinya kalian hari ini. Kasih applause untuk kalian semua. Pembelajaran hari ini saya tutup sampai di sini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.